Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu materi tentang negosiasi. Dengan tujuan pembelajaran yaitu agar kita dapat menerapkan negosiasi bisnis dengan baik, tentunya setelah kita mendapatkan materi kali ini. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama adalah pengertian, tujuan, dan manfaat dari negosiasi bisnis. Pokok bahasan yang kedua adalah jenis-jenis, syarat, dan taktik dari negosiasi bisnis. Yang ketiga adalah proses negosiasi, strategi negosiasi, dan hambatan dalam keberhasilan negosiasi bisnis. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas pokok bahasan yang pertama. Yuk disimak. Pengertian dari negosiasi. Jadi kata negosiasi ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate, to be negotiating, yang berarti merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi ataupun menawarkan. Nah, kata dari to negotiate ini merupakan bentuk kata turunan dari negotiation dan negotiable, seperti itu. Untuk negosiasi itu sendiri artinya adalah menunjukkan suatu proses ataupun aktivitas untuk merundingkan, membicarakan sesuatu hal untuk disepakati dengan orang lain. Sedangkan negotiable ini berarti dapat dirundingkan, dapat dibicarakan ataupun dapat ditawarkan. Jadi dari kata turunan tadi, negosiasi ini dapat didefinisikan sebagai bentuk interaksi sosial di mana kedua belah pihak yang memiliki perbedaan kepentingan ini berusaha mewujudkan suatu kesepakatan bersama. Seperti itu. Untuk negosiasi dalam dunia bisnis disebut sebagai negosiasi bisnis. Nah, negosiasi bisnis ini merupakan suatu pertemuan secara tatap muka antara dua orang ataupun dua kelompok pengusaha ataupun lebih untuk melakukan tawar-menawar tentang suatu objek niaga tertentu dengan maksud untuk mencapai kesepakatan suatu kontrak dagang ataupun perjanjian tertentu. Nah, di sini orang yang melakukan negosiasi ini disebut sebagai negosiator, sedangkan semua orang yang terlibat dalam proses negosiasi, baik yang melakukan pengajuan maupun penawaran, disebut partisipan. Jika negosiasi merupakan pemecahan pertikaian, biasanya ada partisipasi ketiga yang berperan sebagai perantara ataupun penengah. Negosiasi terjadi karena adanya pertentangan ataupun perbedaan dari kepentingan antara kedua belah pihak ini. Nah, tujuan dari negosiasi ini adalah menyelaraskan perbedaan kepentingan tersebut dengan jalan melakukan kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga negosiasi ini dikatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan yang melahirkan suatu perjanjian ataupun kontrak. Nah, sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak menyetujui karena merasa tidak diuntungkan, maka negosiasi ini akan gagal, seperti itu. Selanjutnya adalah suatu negosiasi bisnis itu supaya dapat mencapai kesepakatan diperlukan pemahaman mengenai filosofi semua orang menang. Partisipan ini harus tahu bahwa pada dasarnya semua orang ini ingin menang. Jadi antara kedua belah pihak itu ingin menang gitu. Oleh karena itu dalam bentuk membuat suatu kesepakatan ataupun negosiasi ini harus mempertimbangkan dari sudut pandang pihak lain, sehingga penawaran yang dibuat tidak hanya menguntungkan satu pihak. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan ataupun dipersiapkan sebelum melakukan negosiasi. Yang pertama adalah memastikan adanya keinginan untuk memasuki tahap negosiasi. Yang kedua adalah memperoleh wilayah-wilayah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pihak dari yang akan dirundingkan. Lalu yang ketiga adalah pihak yang akan bernegosiasi ini mempunyai wewenang untuk menyesuaikan posisi mereka. Dan yang keempat adalah pihak yang akan bernegosiasi telah menentukan posisi secara jelas. Seperti itu. Lalu apa tujuan dari negosiasi bisnis?
Di sini ada beberapa tujuan dari sebuah negosiasi dalam bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mendapatkan ataupun mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Lalu untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan ataupun mencapai kondisi saling menguntungkan di mana masing-masing pihak merasa menang atau win-win solution. Seperti itu. Itu adalah tujuan dari negosiasi bisnis. Selanjutnya, apa sih manfaat dari negosiasi? Nah, selain memiliki tujuan tadi, negosiasi ini juga mempunyai manfaat. Manfaat yang diperoleh dari sebuah proses negosiasi bisnis ini antara lain adalah sebagai berikut. Ada 5 ya, seperti yang kalian lihat di layar. Yang pertama adalah menjalin kerjasama ataupun networking dengan pihak lain. Nah, di sini suatu organisasi ataupun perusahaan pasti mempunyai visi misi tertentu yang ingin dicapai. Dalam pencapaian visi tersebut, perusahaan sering melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Untuk menempuh kerjasama itu, perusahaan akan melakukan negosiasi terlebih dahulu. Jadi, keberhasilan suatu perusahaan dapat diraih dengan mudah ketika ada kerjasama ataupun hubungan dengan pihak lain, entah itu 2 perusahaan ataupun lebih. Nah, dalam kerjasama ini akan terjadi proses saling membantu dan melengkapi dalam mencapai kesepakatan mereka bersama yang telah dirumuskan ketika melakukan negosiasi. Jadi nggak bisa tuh ucuk-ucuk mau nggak kerjasama sama perusahaan saya gitu tanpa mengajukan pertimbangan yang menguntungkan pihak lain seperti itu. Lalu yang kedua adalah mencari keuntungan yang cukup besar. Nah, di sini tujuan utama suatu badan usaha ataupun perusahaan didirikan tentu untuk mencapai keuntungan. Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan yaitu melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Kerjasama tersebut tentu dilakukan melalui proses negosiasi. Jadi negosiasi dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan yang dilakukan. Ini ada kaitannya ya dengan yang pertama. Lalu yang ketiga adalah mempengaruhi pihak lain. Dengan negosiasi, sebuah perusahaan dapat mempengaruhi pihak lain untuk berkenan melakukan bisnis. Jadi perlu diketahui dalam dunia bisnis ini mencari relasi yang sesuai itu sulit, maaf. Jadi kita harus mempunyai pengetahuan dan kompetensi dalam bernegosiasi karena negosiasi kita ini menentukan mau tidaknya pihak lain melakukan kerjasama bisnis dengan kita. Manfaat yang keempat yaitu mewujudkan tujuan ataupun target yang dengan cepat. Suatu perusahaan pasti mempunyai target dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut gitu. Dan tentunya perusahaan tersebut ingin berjalan dengan cepat. Nah, untuk mempercepat pencapaian target tersebut, perusahaan sering mencari bantuan dari pihak lain. Nah, kita di sini dapat melakukan negosiasi yang berhubungan dengan tujuan kita. Dengan begitu, pihak lain akan memberikan bantuan terkait target yang kita inginkan, tapi juga tidak bisa memaksakan kehendak kita gitu kepada pihak tersebut untuk membantu kita dalam pencepatan target yang kita inginkan. Lalu manfaat yang kelima adalah kelangsungan bisnis. Di sini negosiasi dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan jaminan keamanan bagi bisnis ataupun usaha yang sedang kita jalankan. Negosiasi dengan pihak lain dapat memperkuat bisnis kita. Sebagai contoh, jika perusahaan kita mengalami kesulitan, kita dapat meminta tolong kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan ataupun kerjasama dengan kita. Jadi bisnis kita akan tetap berjalan meskipun menemui berbagai permasalahan. Seperti itu. Untuk pokok bahasan yang pertama sampai di sini dulu. Kita akan membahas materi-materi selanjutnya di video selanjutnya. Oke. Kalian bisa mereview kembali video ini jika kalian belum paham ataupun kalian bisa mencari referensi dari sumber-sumber lain. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.